Itu kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a an-niyatu wa izalatul najasati in kana ala badanihi wa isalul ma'i ila usulis syahri wal basharati. Bab tentang kefarduan wudu atau kewajiban dalam mandi wudu. Apa yang wajib dalam mandi yang disebut mandi wajib? Salah satu asya'a, ada 3. Jadi orang mandi wajib itu yang harus dilaksanakan adalah 3. Yang pertama an-niyatu, niat, wa izalatun najasati, yang kedua menghilangkan najis, ingkana ala badanihi, apabila najis itu ada pada tubuh orang tersebut. Ini rapinya ajaran Islam, bahwa syariat Islam begitu mendetail mengatur kita sehari-hari, sampai mandi aja macam-macam bentuknya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ya, dari sini mandi wajib sebabnya banyak. Ya, kemarin sudah dibahas. Ada sebab haid, sebab janabah, sebab nifas, sampai kepada yang terakhir sebab meninggal. Itu semua diurus sesuai dengan syariat Islam, harus disucikan dari semua itu. Nah, kaitan dengan mandi wajib tentu di sini beda dengan wudu, karena namanya juga hadasul akbar, hadas besar bukan hadas kecil, maka caranya beda. Tapi prinsipnya sama. Yang pertama yaitu niat. Kalau wudu hadas kecil wajib niat, apalagi mandi hadas besar, tentu lebih wajib lagi kaitan dengan niat. Ya, jadi mandi wajib itu yang namanya janabah, entah namanya mandi hadas besar, yaitu hadas nifas, hadas wilada, semuanya butuh niat sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan sah binniyati, dengan niat. Ya, cuman ada kata sah, ada kata diterima. Nah, ini beda. Ya, jadi kalau sah standarnya syariat. Ya, tapi kalau diterima standarnya iman. Jadi beda. Ya, jadi contoh begini, orang sholat. Kalau orang sholat kan wajib nutup aurat. Soal auratnya nutupnya dengan apa, itu nggak dipermasalahkan. Yang penting sholat nutup aurat sah. Tapi diterima apa enggak? Lihat dulu tutup auratnya kayak apa. Kalau nutup aurat orang sholat, habis itu dia nyolong baju gamis di pasar Rau, kemudian sholat pakai baju gamis yang dari nyolong, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Jawabannya sah. Ya, sholatnya sah, karena nutup aurat kan. Ya, tapi soal diterima apa enggak, lah itu soal lain, itu kan. Artinya standar syariatnya sudah sah. Ya, tapi karena tadi bajunya boleh nyuri, diterima apa enggak? Nah itu. Nah, di situ namanya urusan iman. Ya, artinya salatnya sah, tapi mungkin tidak diterima karena bajunya boleh mencuri.
Sama juga sholat pakai nutup aurat tapi bajunya kena najis, ya kan? Dan di sini ada aturan lain lagi bahwa sholat harus suci, maka tidak sah walaupun nutup aurat tapi kan ada najis. Najis adalah harus dibuang kaitan dengan sahnya sholat. Begitu juga dengan sahnya mandi. Jadi yang membedakan mandi itu mandi sunnah, mandi biasa, mandi toharoh namanya. Ada juga mandi wajib kaitannya dengan hadas. Nah itu semuanya butuh niat. Yang membedakan adalah niat. Ya makanya Nabi pernah bilang di hadisnya, rubba amalin yatasawwaru bi amalid dunya fahyasiru bi amalil akhirah. Ada amal yang kelihatannya bentuknya amal dunia tapi nyatanya jadi amal akhirat. Ada juga amal yang kelihatannya akhirat tapi justru amal dunia. Tergantung niatnya. Kata Nabi, tergantung niatnya. Orang bercanda, kalau niatnya ibadah maka bercandanya ibadah. Contohnya orang bercanda dengan anaknya, dengan saudaranya, kakaknya, adiknya. Kalau niatnya mengamalkan hadis Nabi bahwa silaturahmi memperkuat persaudaraan adalah wajib, maka bercandanya jadi wajib dan bernilai pahala. Tetapi ada yang bentuknya ibadah tapi bukan ibadah. Ada orang puasa di hari tasyrik atau orang puasa di hari Idul Fitri. Bentuknya puasa kayaknya ibadah, tapi karena nggak ada perintah dari Nabi maka bukan ibadah walaupun bentuknya ibadah. Ya bahkan di hari Idul Fitri itu mau puasa apapun tidak dibolehkan. Puasa nazar, puasa qada, puasa Senin Kemis, kebetulan lebarannya hari Senin, tetap tidak diperbolehkan karena tidak ada ajaran dari syariat kita. Nah, itu niat. Ya cuman niatnya gimana nanti ada kerinciannya. Yang kedua, di sini fardu mandi, artinya yang wajib dijalankan dalam mandi setelah niat adalah izalatun najasah. Ya, harus membuang najis, menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya lebih dahulu. Ya, karena kalau orang mandi janabah badannya masih najis, maka belum dianggap mandi janabah, namanya mandi toharoh. Jadi kalau ngilangin najis namanya mandi toharoh, ngilangin najis. Ya, tapi kalau sudah niat mandi janabah namanya mandi janabah. Ya, bedanya di situ. Ya sama juga orang mandi Jum'ah gitu kan. Kita kalau mandi hari Jumat niatnya gimana? Kan bisa ganda. Ya kan, satu mandi ngilangin dekil, najis di badan kita itu wajib, namanya mandi toharoh. Ya, kemudian mandi Jum'ahnya sunnah. Lalu gimana? Niatnya mandi toharoh dulu. Ya, niatnya mandi ngilangin najis dulu kan. Setelah mandinya udah bersih, najisnya hilang semua, baru niat mandi Jum'ah. Kan kayak begitu. Jadi dibagi dua. Ini juga sama mandi janabah, badannya dulu dibersihkan dari najis, setelah suci baru niat mandi janabah. Kalau belum dibuang maka yang dapat bukan mandi janabahnya tapi cuman mandi menghilangkan najis yang disebut mandi toharoh. Nah di sini ya perlu di sini dibedakan dengan niat dan posisi hukumnya. Ya karena kadang-kadang hukum itu terjadi bersamaan. Ya kadang-kadang terjadi bersamaan. Makanya kalau ada niat yang bersamaan beda-beda, bisa juga pahalanya jadi berlipat-lipat. Contoh sedekah, niatnya kan beda-beda. Ya kenapa orang sedekah itu yang terbaik kepada saudara yang berhak menerima? Ya karena nilainya bukan sekedar sedekah kan. Satu nilai sedekah, dua nilai ibadah, yang ketiga nilai silaturahmi, yang ketiga nilai persaudaraan Islam. Tapi kalau bukan saudara, nilai saudaranya hilang, maka kurang kan nilainya kurang. Sehingga sedekah juga
kepada saudara nilainya lebih tinggi karena ada nilai silaturahminya. Itu kan. Dan di situ yang dibedakan. Sama juga begini, mandi janabah niatnya tadi satu niat mandi toharoh, apalagi di sini mandi janabahnya hari Jumat, otomatis 3 kan. Satu niat mandi toharoh ngilangin najis, yang kedua niat mandi janabah, yang ketiga niat mandi sunnah mandi Jumat, kan berarti 3. Ya kalau 3 berarti pahalanya 3 kan, kayak begitu. Ya sama juga puasa ngodok yang ngodok puasa Ramadan harinya Kamis, ya otomatis dapat pahala ngodok, dapat pahala puasa Kamis, kan kayak begitu. Wa mahallun niyati awwala juz'in mausulin minal badan. Lalu kapan orang niat mandi janabah, mandi hadas besar itu? Lah, niatnya adalah ketika awal kali basuhan pertama mengena ke tubuh kita. Jadi guyuran pertama lah, sebut aja guyuran pertama, air pertama jatuh ke tubuh kita, disitulah niat mandi janabah. Itu kalau itu enggak nanti diulang. Ya kan begitu turun niat, begitu turun lupa niat, ya itu enggak jadi nanti. Yang kedua ini yang jadi, yang ada niatnya yang jadi. Jadi kalau misalnya diguyur satu gayung di sini belum niat, itu belum mandi gitu loh. Apa jadi gimana statusnya? Ya mandi toharoh tadi. Kalau diulang kedua baru niat, lah ini yang jadi yang kedua yang ada niatnya. Gitu. Jadi boleh jadi berkali-kali kan, karena niat itu kadang-kadang ketinggalan. Udah diguyur niatnya belum jalan. Iya kan gitu. Jadi yang diukur itu air jatuh, di situ niat berjalan. Nah ini mahal dunia, tempat orang harus niat. Airnya nggak boleh kecipratan. Ya posisinya gimana? Kalau airnya di gayung ya nggak boleh nyiprat ke gayung lagi, harus lebih tinggi maksudnya. Ya kalau di bawah kan otomatis nyiprat, kalau nyiprat namanya mustakmal gitu tuh. Tapi kalau di atas kan nyipratnya nggak kena kita lah, nggak kena ke gayung lagi, nyipratnya kemana-mana, nggak apa-apa itu mah. Ya, pancuran gitu itu, nyiprat kemana-mana nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan gayung ini misalnya kita begini tapi pendek. Dari sini jatuh ke situ ke gayung lagi, itu namanya mustakmal. Tapi kalau lebih tinggi enggak, lebih tinggi kan nyipratnya ke sana bukan ke gayung. Enggak apa-apa asal di atas. Iya kan? Ya kayak gayung tadi kan di atas, embernya di atas. Kitanya lebih rendah, jangan embernya di bawah gitu doang. Jadi posisinya iya ada di atas. Ya. Makanya dulu makan ada namanya padasan. Kalau sebelum ada keran rame mah ya. Itu namanya padasan zaman tradisional dulu. Ya, padasan ada yang padasan besar itu pakai tempayan ya. Nah, itu lebih praktis, maksudnya ngindarin mustakmal. Nah, itu. Nah, ini bukannya nggak boleh nyiprat itu biasa namanya. Yang penting nggak kembali ke yang di gayung yang sedikit itu. Tapi kalau nyipratnya di kolam besar nggak apa-apa. Ya. Air mustakmal itu kalau jatuh ke air 2 kulah lebih nggak merubah jadi mustakmal. Atau di kali, kalinya kecil tapi kan ngalir juga nggak merubah jadi mustakmal. Ya karena airnya mengalir kan, airnya mengalir gitu. Jadi ada juga kondisi yang membedakan. Iya, makanya di atas. Karena kurang maka di atas biar nggak kecipratan, maksudnya bagus, nggak mustakmal. Iya, ya makanya baknya itu jangan kena air yang jatuh basuhan ini loh. Iya, air yang basuhan ini jangan jatuh ke baknya gitu, jangan. Kalau sedikit, tapi kalau baknya lewat dari 2 kulah ya nggak masalah gitu loh bagus. Jadi tergantung airnya 2 kulah apa enggak gitu. Kan segayung sebak seember itu kan nggak ada 2 kulah. Gitu. Tapi kalau banyak kolamnya gede mau nyiprat juga nggak ada masalah, itu bedanya. Atau airnya mengalir sedikit tapi nggak apa-apa, itu nggak menimbulkan mustakmal. Taruhlah kali tapi kecil nggak apa-apa, nggak berubah.
ya nggak tahu tuh beda-beda. Berapa kubik 2 kilo? Ukurannya itu kalau kubik berapa itu ya? Kan kalau ukuran kolam itu kan diraun warubuun rubuun. Iya sampai. Iya, ini kan 1 hasta seperempat seginilah, segini, dalamnya segini, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Itu 2 kula. Ya tentu itu ukuran pas kan, dilebihin, namanya lebih dari 2 kula gitu. Karena kalau 2 kula pas diambil kurang lagi, ya kan itu kan, makanya dilebihin gitu itu. 2 kula lebih gitu ya, makanya beda-beda tadi, ada yang kecil ada yang besar ya. Kalau dihitung liter berapa itu ya 360 ya 336 360 liter ya, itu pas banget. Maksudnya kalau pengen kecipratan nggak apa-apa ya dilebihin gitu tuh. Jadi itu ukurannya itu untuk kehati-hatian. Iya, cuman kalau kita posisinya di bawah sebenarnya nggak ada masalah, pasti nggak akan balik karena dia di atas. Tapi kalau dia bawah iya pasti kecipratan lagi. Yang aman pakai shower kata Pak Haji, ya itu namanya siasatus syariah, mensiasati syariat. Ya udahlah pakai shower aja daripada repot itu kan ya. Jadi kalau di sana showernya di sini kan enak ya. Itu. Ya cuman jangan berdiri mandinya, tetap aja kalau berdiri kan kemana-mana bagus, agak nongkrong dikit biar agak rendah gitu loh. Iya ya, tapi kalau shower emang agak kenceng juga, yang enak pakai selang, nggak kenceng-kenceng amat kalau selang. Kalau shower kan mantul ya kenceng sekali, tapi bisa dipelanin kan ya. Ya intinya itu namanya siasah hukum, itu juga penting. Wa kaifa yatuha ayan wiyal junub raf'al janabah aw raf'al hadatsil akbar an jami'il badan. Bagaimana cara niatnya? Ini bahasa niat. Jadi niat, ada bahasa niat. Bahasa niatnya nawaitu raf'al janabati an jami'il badan atau nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala. Ini bahasa niat. Kalau dalam hati ya tadi, aku niat menghilangkan hadas janabah dari sekujur badan saya karena Allah, atau fardu karena Allah. Singkatnya begitu. Ya tapi kalau lebih lengkap, nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Aku niat menghilangkan hadas janabah dari seluruh badanku fardu karena Allah, atau aku niat menghilangkan hadas besar dari sekujur badan fardu karena Allah dalam hati, karena niat itu ada dalam hati. Kalau ini namanya bahasa niat, ya kan? Lah bahasa niat itu sunnah, niatnya wajib. Jadi seperti salat usolli fardhu subhi itu bahasa niat, ya hukumnya sunnah. Tapi niat dalam hati, aku niat sholat subuh itu wajib karena itu niatnya. Itu. Lah di sini mengkompromikan nawa itu dengan aku niat di hati, itulah memang agak susah kalau nggak dilatih. Di sini udah nawa itu hatinya belum jalan kadang-kadang. Nah itu yang harus latihan. Ya, nah ini walau nawarof al hadati walam yata'arradil janabati wala ghairiha sahha wusluhu alal asahi li annal hadatha ibaratun anil mani'i minas salah. Jadi di sini kalau ada orang misalnya niat menghilangkan hadas, ya nggak disebutkan hadas janabah atau hadas yang lainnya, maka mandinya dianggap sah menurut qaul ashah. Jadi aku niat menghilangkan hadas ya. Jadi aku mandi niat menghilangkan hadas fardu karena Allah, nggak disebut hadas kecil atau hadas besar. Nah di sini dianggap sah mandinya. Berbeda dengan begini, aku niat menghilangkan hadas kecil, ya muta'amidan dengan sengaja
lam yasiha, maka tidak sah hadas besarnya. Ya. Lah iya masa mandi niatnya hadas kecil, lah iyalah udah enggak sah. Ya kan. Kan itu bukan wudu, ya kan. Jadi kalau niatnya cuma hadas kan umum, bisa besar bisa kecil. Maka di sini dianggap sah karena yang masuk hadas besarnya. Tapi kalau niatnya hadas kecil, justru hadas besarnya tidak masuk. Gitu. Jadi yang besar bisa nilep yang kecil nggak bisa nilep yang besar gitu mungkin ya. Kalau bahasanya kayak begitu berarti kayak begitu gitu. Ya, cecek buaya gitu Pak Haji. Iya kan, cecek buaya atau biawak buaya. Ya karena saudaranya kan. Iya, yang paling gede buaya, kecilan dikit biawak, kecilan dikit tokek, kecilan dikit cicak. Itu kan bentuknya mirip. Ya mirip. Ya, nah itu hadas besar. Ini kalau disebut begini bahasa usul fikihnya, kalau disebutkan kata hadas, maka yang masuk pertama adalah hadas besar. Gitu kan? Hadas kecil dimasuk dalam hadas besar itu. Dan dari sinilah yang kemudian disebutkan kalau ada orang mandi janabah enggak wudu, dianggap wudunya sudah masuk menurut sebagian ahli fikih. Ya, karena hadas kecil masuk dalam hadas besar. Berbeda dengan wudu, nggak masuk hadas besar. Ya, tapi Imam Syafi'i tetap menganjurkan wudu. Lagi khawatir waktu mandi janabah nyentuh alat vital. Gitu kan ya. Nah itu dikhawatirkan untuk hati-hati. Ya karena kalau kita mandi janabah menghindari alat vital nggak kesentuh kan bingung juga ya. Nah itu makanya yang bagus ya dua-duanya, mandi janabah ya, wudu juga ya. Nah ini wa in ghalata fadana annahu hadathu asghar lam tartafi'il janabah an ghairi a'dha'il wudu. Nah tadi kalau memang niat wudu hadas besarnya enggak kena, maka yang hilang hadas kecilnya aja, alias yang sah cuman wudunya aja. Itu wa fi a'dha'il wudu'i wajhani arrajih tartafi anil wajhi wal yadaini wa rijlaini li anna ghusla hadhil a'dha' wajibun fil adataini. Ya, sedangkan anggota wudu kan enggak menyeluruh. Anggota wudu itu cuman muka, tangan dan kaki. Sedangkan janabah semuanya gitu. Makanya enggak memasukkan semuanya kalau niatnya cuman hadas kecil. Ya, tapi kalau mandi janabah semuanya otomatis anggota wudu kena semua. Gitu. Ya li'anna ladza di sini fa idza ghasalahu ma bi niyati ghuslin wajibin kafa duna ra'si 'ala rajih li'anna ladzina wa fi ra'si al-mashu wal mashu la yughni 'anil ghusli. Ya cuman kalau begitu berarti kira-kira ngusap kepalanya kena enggak kalau tadi dengan mandi janabah tadi? Otomatis kalau di situ enggak kena. Ya, kenapa enggak kena? Ya kan membasuh itu bukan mengusap, gitu kan? Kalau ngusap kan cuma gini doang, kalau membasuh airnya ngalir. Otomatis kalau mandi janabah mau masukkan wudu itu juga tidak total. Ngusap kepalanya enggak kena, karena kan disiram. Kan kalau mandi disiram, kalau ngusap kan cuma begini doang. Ya kan? Berarti masuk ngusapnya enggak masuk. Itu kata yang menyangkal pendapat tadi. Ya namanya di sini perbedaan ahli fikih ya kayak begitu ya. Saking telitinya. Ya kalau memang mandi janabah memasukkan wudu, berarti ngusap mukanya, ngusap kepalanya enggak kena dong. Karena itu basuhan bukan usapan. Dan usapan tidak bisa mewakili basuhan. Kan gitu itu. Ya. Ini walau nawa al junuba istibahata ma yatawaqqafu waqaful ghusl alaihi kasalati wat tawafi wa qiraatil qur'ani ajza'ahu. Seandainya ada orang junub niatnya begini, nawaitu istibahata ma yatawaqqafu alaihi ghuslu, itu di sini seperti salat kan perlu suci dari mandi janabah, tawaf perlu suci dari mandi janabah, baca Quran juga perlu suci dari itu, maka ajza'ahu. Jadi begini,
Kan ada niat begini, aku niat mandi janabah, itu tegas. Aku niat menghilangkan hadas besar, itu tegas. Tapi kalau aku niat menghilangkan sesuatu yang sholat tidak sah kecuali dengan sesuatu itu, maka itu niat juga dianggap sah. Ya iya kan? Ya kan sholat itu sah kalau dia suci dari 2 hadas. Ya kan, kalau dia niat, aku niat menghilangkan sesuatu yang mana sholat tidak sah tanpa sesuatu itu, ya itu namanya ngilangin hadas juga kan, cuman bahasanya redaksinya beda. Ya artinya sholat tawaf itu kan orang harus suci dari hadas. Nah itu baca Quran orang harus suci dari hadas gitu. Tapi bahasanya bukan menggunakan hadas, tapi sesuatu yang sholat tidak sah tanpa sesuatu itu yang dimaksud adalah suci dari 2 hadas. Tapi bahasanya redaksinya kayak begitu, itu tetap sah kata ahli fikih ini. Itu makanya orang niat tayamum itu kan begitu. Nawaitu istibahatis shalah, nawaitu tayammum listibahatis shalah. Jadi enggak cerita nawaitu tayammuma lirafil hadatsil asghar, enggak. Ya niat tayamum itu begitu. Aku niat nawaitu tayammum, aku niat tayamum listibahatis shalah, untuk diperbolehkannya salat. Jadi enggak ada cerita hadas kan? Enggak, tapi redaksinya sama, isinya juga sama, untuk menghilangkan hadas. Karena diperbolehkannya salat, hadasnya harus hilang. Nah itu, jadi disitulah bahasa yang bahasa beda tapi maknanya sama. Orang nyebut sinonim ya. Itulah bahasa Arab. Ya memang bahasa Arab itu kaya ya. Bahasa kita juga sama sih kalau ngikuti aturan tadi. Ya, ini kemudian di sini walau nawal ghusla al mafruda au faridatal ghusli ajaza'u qat'an qalahu firraudati. Ya, kemudian watan bil haid raf'a hadatil haidi falau nawat raf'al janabah mutahammidatan lam yasiha. Beda dengan perempuan ini. Nah sekarang kalau yang mandi janabahnya orang perempuan lagi haid, ya kan, kemudian dia niat, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas janabah, maka enggak sah. Ya karena kalau janabah biasanya laki-laki. Ya hadas haid nggak dimiliki laki-laki. Lalu perempuan mandi haidnya niatnya janabah, nah itu nggak sah. Karena niatnya harus hadas haid bukan hadas janabah. Ya karena haid bukan janabah. Ya kan kalau janabah itu gara-gara pergaulan suami istri, namanya janabah. Tapi kalau haid nggak masuk janabah, gitu loh ya. Iya makanya niatnya khusus haid. Nifas juga khusus nifas, nggak bisa niat janabah. Ya kecuali kalau dia niat hadatul akbar, lah itu masuk. Ya niat menghilangkan hadas besar, masuk dia. Tapi kalau janabah kan laki-laki, dia perempuan yang haid, beda jenisnya. Ya maka niat harus sesuai dengan porsi hadasnya itu kayak bagaimana. Kalau salah ya maka tidak sah. Kalau tidak sah diulang lagi niatnya, bukan sah, enggak sah selamanya, enggak. Ya tadi kan misalnya niat janabah, kan haid, iya ya saya salah, diulang lagi gitu. Bukan, tapi kalau tadi nggak diulang ya nggak sah gitu, maka perlu pengulangan. Jadi nggak sah itu bukan berarti selamanya, enggak. Diulang supaya benar. Maksudnya nggak diulang. Iya kalau nggak diulang ya berlanjut kemana-mana. Iya berlanjut karena tadinya dari awal hadasnya udah nggak sah. Ya makanya lah di situ yang disebut harus hati-hati dalam hal toharoh, wudhu dan sejenisnya. Karena sekali wudhu nggak sah, baca Quran kena dosa, sholat nggak sah, tawaf nggak sah dan seterusnya. Jadi merembetnya kemana-mana, maka di situ kalau nggak sah diulang lagi, gitu kan ya, supaya sah. Nah disinilah untuk mengetahui sah dan tidak memang orang harus ngaji, kan ngerti. Ya kalau nggak ngaji mau nggak ngerti kan, gitu itu salah tapi bisa diperbaiki.
Ya, karena kalau salah karena nggak tahu itu tidak kena dosa. Tapi kalau sudah belajar baru kena dosa karena udah tahu. Kan kayak begitu. Ya, launa wa kama launa wal junub raf al haidi. Sebaliknya orang laki-laki habis bersetubuh dengan istrinya mau mandi janabah, ternyata niatnya menghilangkan haid. Masa laki-laki menghilangkan haid? Ya, maka di sini juga lam yasika, tidak sah juga. Ya, wa in ghalatat sahha ghusluha. Ya, ada di sini beda-beda. Kalau haid niatnya haid, junub juga niatnya junub. Kalau pengen umum, niat menghilangkan hadas besar. Itu umum, mau laki perempuan sama saja. Itu watamin nufasa rafa hadatin nifas. Ya, kalau nifas niatnya nifas. Falau nawat rafa hadatil haid qala Ibnu Rif'ah la yasihu qala al-isna'i yang bagi an yasiha. Begitu juga orang misalnya mau mandi nifas tapi niatnya haid, ini juga kata Ibnu Rif'ah tidak sah. Itu karena haid dan nifas beda walaupun asalnya sama. Itu tapi kata Imam Isnai di sini ya seyogyanya sah. Ya seyogyanya ini bukan harus ya, tapi seyogyanya sah. Nah, ini beda-beda. Wa'lam anna taqdima izalatin najasa syartun li sihhatil ghusli. Ya, lah sekarang kita lihat di sini perlu kita ketahui bahwa menghilangkan najis sebelum mandi itu merupakan syarat. Artinya sebelum mandi najisnya dibuang dulu. Itu jadi istilahnya mandi menghilangkan najis dulu. Ya, kalau najisnya udah hilang baru mandi janabah, gitu kan? Itu maksudnya kata kitab ini. Ya, selanjutnya laukana ala badani najasatun faghsala badanahu bi niyati raf'il hadas wa izalatin najis tahuru anin najas. Sekarang kalau orang masih ada najis di badannya langsung mandi janabah, enggak mandi menghilangkan najis dulu, langsung niat mandi janabah misalnya, lah di sini mandinya enggak sah, tapi mandi menghilangkan najisnya sah. Jadi dapatnya cuma satu. Ya, karena ngilangin najis lebih dulu daripada mandi janabah. Ternyata bareng. Ya, kalau bareng yang kena cuman mandi menghilangkan najis. Iya, ini kan dua niatnya. Niatnya dua, tapi najisnya masih ada. Tadi kan gitu. Ya, maksudnya tangannya masih kotor kena najis tai ayam, langsung niat mandi janabah gitu kan. Gitu enggak? Ya, harusnya kan dibuang dulu nih tai ayam ini. Dia langsung aja niat mandi janabah sampai bersih. Lah di situ dapatnya bukan mandi janabah, dapatnya mandi toharoh saja. Maka harus lanjut dengan niat mandi janabah gitu. Bahal yartafi hadatu aidan fi khilafun, ya. Menurut Imam Rafi'i layar tapi hadatuhu. Menurut Imam Rafi'i hadasnya enggak hilang, yang hilang najisnya. Itu ya. Nah disinilah kita perlu hati-hati. Ada satu perbuatan niat dua ada sah, ada yang satu perbuatan niat dua tidak sah. Contoh tadi kan masih kotor kok niat mandi janabah, ya nggak sah mandinya, tapi mandi ngilangin najisnya sah. Tapi kalau orang puasa bisa kan, kodok hari Senin, kodok Ramadan 1, hari Senin sunnah, bisa dapat 2, puasanya sekali. Tapi kalau mandi ini enggak, ya dapatnya ngilangin najis, baru lanjut niat mandi janabah. Itu kalau kita lihat di keterangan fikih ini. Tsumma inna nawi syarhi muslimin wa faqar rafi anal ghuslata la takfi. Dalam syarah hadis Imam Muslim, Imam Rafi'i sepakat bahwa mandi tadi itu tidak cukup, alias harus niat lagi setelah mandi yang tadi niatnya 2, dapat ngilangin najis doang. Intinya Islam itu rapi sekali kaitan dengan menghilangkan hadas dan najis. Ngilangin najis lebih dahulu daripada ngilangin hadas, gitu kan? Ya, yang lain-lain sama kan, kayak begitu.
Jadi hadas itu belakangan, najisnya dulu yang harus hilang, gitu kan? Karena apa? Hadas namanya najis juga, cuman najis maknawi. Tapi kalau najis tai ayam, namanya najis yang zahir, najis yang kelihatan mata. Kalau hadas najis yang enggak kelihatan mata. Kayak tai ayam kan kelihatan mata, najis yang zahir. Gitu itu. Tapi kalau hadas najis maknawi enggak kelihatan. Gitu kan ya. Lah iya, kita bedain orang yang sudah mandi janabah dengan yang belum kan nggak bisa bagus. Lah orang bule itu nggak pernah mandi janabah kan nggak ketahuan. Ya biasa baik, ya kan? Nggak bisa dibedakan karena najisnya najis maknawi gitu loh. Najis yang nggak kelihatan mata. Tapi kalau najis yang dimaksud tadi kan najis yang kelihatan mata, buang dulu. Ya baru hadis yang maknawi. Buang najis dulu, najis tai ayam segala macam, kencing segala dibersihkan, baru mandi yang disebut najis maknawi itu. Ya sama juga beginilah, ada ayat innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, kata Al-Quran. Najis apa maksudnya? Masa kesenggol orang Kristen dicuci? Ya enggak, namanya najis maknawi. Ya. Najis cuman hukumnya aja. Ya masa salaman sama orang non muslim kemudian dicuci najis? Bukan itu, bukan. Namanya najis maknawi. Lah itu mah LDI kata Abah ya. Iya LDI mah iya. LDI mah kita sholat di sajadahnya, sana pulang mah kita pulang diambil dicuci sama dia. Itu orang LDI. Iya, orang lain dianggap najis walaupun sama-sama muslim, itu orang LDI. Ya kan, karena kalau kita cerita LDI itu kan sejarahnya panjang ya Pak Haji ya. Tahu kan sejarah? Iya, Nabi Sumatera Wasito kan najis ainiyah. Nah, najis yang kelihatan mata. Iya, dibuang dulu baru dicuci. Iya kan kata Imam Syafi'i, cara nyucinya gimana? Hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Iya, digosok dulu, buang, gosok dulu, ya nanti siram baru baunya hilang, warnanya hilang. Itu cara mensucikan menurut Imam Syafi'i. Walaupun benar Imam Hambali, walaupun kelihatan warnanya nggak apa-apa. Itu mazhab Hambali. Makanya orang Saudi itu mazhabnya Hambali. Orang Saudi mazhabnya Hambali mayoritas. Ada yang Maliki sedikit. Makanya orang Hambali itu kalau ngasih makan orang haji, ya kata teman yang kuliah di sana, misalnya babat jeruan itu ya, dirobek, kemudian dijemur di pipa itu ya, disemprot pakai selang ya, serat kan rontok semua itu, ya kotorannya rontok semua. Babatnya kan masih ada warna warna ya, ada yang hijau, ada yang kuning, ada macam-macam ya. Iya, coklat segala macam. Itu nggak ada masalah orang Hambali. Semprot rontok semua, udah suci kata Imam Hambali. Langsung dipotong-potong, dijadikan sayur buat ngasih makan orang haji. Itu toharoh versi Hambali. Ya makanya orang kita sering jadi masalah karena Imam Syafi'i harus hilang warnanya tadi. Ya kan ya. Kalau Hambali nggak hilang warnanya nggak apa-apa. Itu ya kan. Nah disinilah kita kadang-kadang di sana bingung kan, ya bingungnya gimana kok begini nih, ya warnanya masih ada, akhirnya nggak doyan makan orang kita kan gitu tuh ya Pak Haji ya, sering jadi problem. Ya itu mazhab Hambali begitu gimana, ya udah makan aja. Untungnya sekarang ada bergening ya kan ya, sekarang makanan dari Indonesia Pak Haji ya. Iya cateringnya dari kita sekarang kan bagus ya. Coba dulu yang tadi itu bagus. Doyan nggak doyan, anggap aja doyan, kan nanti nggak bisa makan di sana. Yang tadi babat yang masih kuning-kuning itu. Untung sekarang ada bergening, udah orang Indonesia boleh masak sendiri. Catering itu kan ya, kemarin itu kan masakan Indonesia, pecel ada, sate ada, padang ada. Ya kan gitu kan kemarin ya. Yang kemarin itu bayam ada. Alhamdulillah yang sekarang ada. Coba dulu harus ngikutin sana.
Ya sekarang diperbolehkan masak sesuai negaranya masing-masing. Ya tentu tambahan biaya pasti ada. Ya kan pasti ada Pak Haji ya? Pasti ada, masa beda udah pasti ada harganya. Ya cuman katanya murah kan dibanding tahun lalu. Haji kemarin lebih murah bukan? Acak-acakan ya? Iya karena kurang. Ya intinya dikembalikan ke syarikah. Ya syarikah itu kan swasta. Ya syarikah itu yang ya teman kerjasama ya kan. Nah itu kalau dulu aja satu syarikah masih ada kelemahan, apalagi kemarin 41 syarikah. Ya iyalah. Ya kata yang ini pengen begini kan, kalau syarikah bisnis ya. Kan kalau syarikah bisnis, misalnya tenda di Arafah jumlah sekian, oleh syarikah misalnya 300, oleh syarikah kan boleh jadi dikurangi dari 300, diambil 3, akhirnya kebagian tenda. Namanya juga syarikah bisnis. Ya dulu aja syarikah satu aja bisa repot ya, apalagi syarikahnya 41 kemarin itu. Jadi acak-acakan itu ya pasti ya ada kelemahan, makanya harus diulang ditinjau lagi, dievaluasi. Karena kalau enggak ya terjadi masalah. Nah di sini kaitan dengan toharoh kayak begitu. Ya begitu rapi dalam ajaran kita demi menjaga kesucian kita kaitan dengan ibadah, karena itu pangkalnya ibadah. Kalau toharoh benar, sholatnya benar, baca Qurannya benar, tawafnya benar, hajinya benar, itu pasti. Tapi kalau toharohnya salah, ya jadi salah semua. Nah disinilah hati-hatinya dalam hukum Islam. Itu. Nah di sini perlu kita garis bawahi seperti itu. Hati-hati dalam hal mandi, janabah, wudu dan toharoh yang lainnya. Niat menentukan, jangan sampai niat dengan perbuatan berbeda. Kalau berbeda nggak sah. Kalau janabah niat janabah, haid niat haid, nifas juga niat nifas. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.